Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan satu sosok yang diabadikan namanya oleh Al-Qur'anul Karim, sosok yang kita kenal dengan Luqmanul Hakim. Beliau adalah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah anugerah yang sangat besar kepada Luqman. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sejumlah nasihat-nasihatnya yang sangat relevan dalam kehidupan manusia di bumi ini, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maupun sebagai khalifah di bumi ini. Luqman memulai nasihatnya kepada anaknya. Memang hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan yang sangat spesial, karena orang tua menjadi wasilah penyebab kehadiran manusia setiap pribadi ke bumi ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyampaikan kepada anaknya agar memantapkan akidah tauhid. Dan seperti kita ketahui bahwa akidah tauhid adalah ajaran inti para nabi dan rasul. Itulah yang menjadi bangunan kehidupan setiap pribadi muslim. Sesudah itu Luqmanul Hakim berwasiat. Wasiatnya adalah dia memberikan wasiat kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tentu saja
khususnya kepada orang tua yang menjadi wasilah bagi kehadiran setiap pribadi di bumi ini, ayah dan ibu. Meskipun memang dalam realitas setiap orang tua sebagai pribadi ada perbedaan-perbedaan, tetapi apapun posisi dan keadaan orang tua dalam hubungannya dengan anaknya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik. Meskipun ayat ini memberikan isyarat bahwa meski kedua-duanya harus kita berbuat baik, tetapi kesannya ada keutamaan tersendiri bagi ibu. Perjuangan ibu lebih berat dibandingkan ayah. Karena itu ayat ini mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Memang ibu bukan hanya mengandung, tetapi masih panjang prosesnya sampai kita bisa berdiri sendiri, mulai dari kehadiran kita di rahim ibu. Perjuangan ibu menjadi sangat besar, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah. Ada perubahan yang dialami ibu ketika hamil, mulai dari ngidam, kemudian perubahan-perubahan itu terus terjadi, dan karenanya ibu menjadi lemah. Sesudah itu ibu melahirkan. Proses kelahiran manusia di bumi ini itu juga menunjukkan betapa besar perjuangan ibu. Ada yang terlahir secara normal, bahkan ada yang terlahir dengan cara operasi. Itu juga menunjukkan betapa besar pengorbanan seorang ibu. Bukan hanya sampai di situ, tetapi bahkan ketika sudah terlahir dengan selamat, ibu menyusui, dan ini juga merupakan perjuangan yang sangat besar. Karenanya kita mengetahui bahwa setidak-tidaknya 3 peran ibu yang tidak bisa diperankan oleh ayah: hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka ayat ini menyebutkan peran dari ibu yang tentu saja memberikan penekanan kepada setiap anak dalam hubungannya dengan orang tuanya untuk terus berbuat baik. Sekali lagi bahwa
kita menemukan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan tidak sekedar membalas kebaikan-kebaikan dari orang tua, karena boleh jadi orang tua yang menjadi orang tua kita ada kekurangannya, ada keterbatasannya, bahkan mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan di antara kita yang sangat mendasar. Tapi perbedaan yang sangat mendasar itu tidak boleh menyebabkan putusnya hubungan kita dengan orang tua. Salah satunya misalnya perbedaan akidah yang menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Perbedaan akidah atau perbedaan agama antara orang tua dengan anak. Ini juga menjadi sesuatu yang real yang terjadi di masyarakat dari dulu, dan ayat ini pada ayat-ayat berikutnya itu dijelaskan bahwa sekiranya orang tua berjuang keras, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fi dunya ma'rufa. Sekiranya orang tua kalian, orang tua kamu berjuang, berusaha secara sungguh-sungguh, berusaha keras untuk membawa kamu menjadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini mengatakan fala tuti'huma, jangan kamu mengikuti keduanya, karena syirik adalah hal yang paling besar dosanya di dalam agama. Syirik secara langsung meruntuhkan akidah tauhid. Maka Al-Qur'anul Karim mengatakan fala tuti'huma. Tetapi pada saat yang sama Al-Qur'anul Karim mengatakan wasahibahuma fi dunya ma'rufa. Berinteraksilah dengan keduanya dalam kehidupan duniawi dengan cara yang baik. Artinya kita perlu memahami dalam kehidupan kita mana hal yang bersifat ibadah, mana yang sifatnya akidah, dan mana hal-hal yang sifatnya sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena meskipun ayat ini mengatakan berinteraksi dengan orang tua dalam kehidupan duniawi dengan cara yang baik, yang berbeda akidah, yang berbeda keyakinan, tetapi sesungguhnya secara lebih luas itu bisa mencakup masyarakat di mana kita berinteraksi, di mana kita berkomunikasi pada hal-hal yang berbeda agama. Nah, Al-Qur'anul Karim mengajarkan agar kesopanan, penghormatan kepada kedua orang tua tidak boleh luntur karena perbedaan bahkan yang sangat mendasar sekalipun. Kita banyak sekali menyaksikan atau bahkan membaca, melihat bagaimana seringkali perbedaan agama, atau bukan hanya perbedaan agama, perbedaan faham,
eh, di dalam kehidupan kita beragama, bahkan sering kali kita menyaksikan ada sikap bermusuhan, ada sikap mengkafirkan, ada sikap menyesatkan orang-orang yang kita berbeda. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan yang sangat mendasar sekalipun tetap harus disikapi dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan kesepakatan masyarakat tentang apa yang dimaksud yang baik pada sebuah komunitas masyarakat. Nah, artinya bahwa perbedaan akidah tidak menyebabkan putusnya hubungan dengan orang tua, karena kedua orang tua kita menjadi penyebab dan wasilah dari kehadiran kita di bumi ini sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, yang kita baca, bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik antara anak dan orang tua. Tetapi prinsip yang paling mendasar yang kita bisa tangkap dari nasihat Luqman kepada anaknya dalam ayat ini adalah bahwa apapun perbedaan, bahkan yang sangat mendasar sekalipun dengan orang tua kita, apapun fungsi dan peran orang tua atau apapun keadaan orang tua kita, mereka tetap harus diberikan tempat, diberikan penghormatan, meskipun tidak berarti bahwa harus mengikuti keinginan-keinginan mereka, keinginan-keinginan beliau, terutama kalau yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi harus dibedakan apa yang sifatnya agama, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya akidah. Kalau itu yang diperintahkan oleh orang tua, maka prinsipnya tidak boleh diikuti. Tetapi menolak atau tidak mengikuti orang tua dalam hal-hal yang diinginkan, itu harus dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang santun, karena kita mengenal bahwa salah satu inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada ajaran sopan santun, tentang ajaran akhlak karimah. Disitulah sesungguhnya seorang anak diberikan ujian untuk bagaimana bersikap, bagaimana berinteraksi, bagaimana memberikan penghormatan kepada orang tuanya kalau terjadi perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan di bumi ini, karena ia menjadi sesuatu hal yang tidak tergantikan. Hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang sangat kuat, dan karena itu apapun perbedaan-perbedaannya, anak tetap harus berbuat baik, tetapi kepatuhan kepada orang tua tidak boleh bertentangan, tidak boleh
sampai kemudian mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang inti dari apa yang diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya dalam dua ayat di surah Luqman ayat 14 dan 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.